Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Putri dengan NIM 230032211. Saya berasal dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu supervisi pendidikan. Nah, apa sih itu supervisi pendidikan? Beberapa sumber menyatakan bahwa supervisi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu superior dan vision. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah digambarkan sebagai seorang expert dan superior, sedangkan guru digambarkan sebagai orang yang memerlukan kepala sekolah. Nah, supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang bertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Ia berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti dalam bimbingan usaha pelaksanaan, perbaharuan dalam pendidikan dan pengajaran. Nah, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode pengajaran yang lebih baik. Cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran dan sebagainya. Dengan kata lain, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang dirancang untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara lebih efektif. Nah, apa sih itu fungsi dari pengawasan atau supervisi dalam pendidikan? Nah, fungsi pengawasan atau supervisi dalam pendidikan bukan hanya sekedar kontrol, melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana atau program yang telah digariskan. Tetapi supervisi atau pengawasan lebih dari itu. Supervisi dalam pendidikan mengandung pengertian yang luas. Kegiatan supervisi itu mencangkup menentukan kondisi-kondisi atau syarat-syarat personel maupun material yang diperlukan untuk terciptanya situasi belajar mengajar yang efektif dan usaha memenuhi syarat-syarat itu. Nah, dalam dunia pendidikan di Indonesia, perkataan supervisi belum begitu populer. Sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang, orang lebih mengenal inspeksi daripada supervisi. Pengertian inspeksi itu sendiri yaitu sebagai warisan pendidikan Belanda dulu yang cenderung mengawasi, yang bersifat autokrasi, yang berarti mencari kesalahan-kesalahan guru dan kemudian menghukumnya. Sedangkan supervisi yaitu lebih ke mendukung, pengertian yang lebih demokratis. Nah, gimana sih dalam pelaksanaannya? Supervisi bukan hanya mengawasi apakah guru atau pegawai instruksi berketahuan apakah para guru atau pegawai menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan instruksi atau ketentuan yang telah digariskan, tetapi juga berusaha bersama guru-guru bagaimana cara memperbaiki proses belajar mengajar tersebut. Nah, jadi dalam kegiatan supervisi, guru tidak dianggap sebagai pelaksana pasif, melainkan diperlukan sebagai partner bekerja yang memiliki ide-ide, pendapat-pendapat, dan pengalaman-pengalaman yang perlu didengar dan dihargai serta diikut-sertakan di dalam usaha-usaha perbaikan pendidikan. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Burton dalam bukunya Supervision a Social Process, yang pertama yaitu supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya kepada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta berkembangnya dalam mencapai tujuan umum pendidikan. Sedangkan yang kedua yaitu tujuan supervisi adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peringkat mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi, kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat pelajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran dan sebagainya.
Yang ketiga yaitu fokusnya pada setting your learning, bukan pada seseorang atau sekelompok orang. Semua orang seperti guru-guru, kepala sekolah, dan pegawai lainnya adalah ternaan sekerja yang sama bertujuan mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya kegiatan belajar mengajar yang baik. Nah, supervisi pendidikan sendiri menurut Ahmed Tebboune adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. Nah, supervisi menurut Sahertin telah berkembang dari yang bersifat tradisional menjadi supervisi yang bersifat ilmiah sebagai berikut, yaitu pertama, sistematis, artinya dilaksanakan secara teratur, berencana, dan secara kontinu. Yang kedua yaitu objektif atau objek, yang artinya ada data yang didapat berdasarkan observasi nyata, bukan berdasarkan tafsiran pribadi. Yang ketiga yaitu menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan umpan balik atau mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran di kelas. Nah, ditinjau dari objek yang supervisi, ada 3 macam supervisi. Yang pertama yaitu supervisi akademik. Nah, supervisi akademik yaitu yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu supervisi administrasi, yang berarti yaitu menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancar terlaksananya pembelajaran. Yang ketiga yaitu supervisi lembaga, yang menitik beratkannya pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sentral masalah. Jika supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik madrasah atau kinerja madrasah. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, peran kepala madrasah sebagai supervisor adalah sangat penting, karena supervisi adalah suatu kegiatan-kegiatan pengawas kepala madrasah untuk memperbaiki kondisi baik fisik maupun non-fisik untuk mencapai proses pembelajaran yang lebih baik. Dari uraian di atas kita bisa paham, atau dari penjelasan di atas kita juga bisa paham bahwa supervisi bukan satu perintah, akan tetapi berupa bimbingan, pembinaan, atau arahan kepada guru dan penelitian. Yang ini peneliti berfokus pada supervisi akademik. Nah, adapun prinsip-prinsip supervisi pendidikan yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan supervisi dilakukan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kegiatan pelaksanaan proses mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, pencapaian pribadi, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Yang kedua yaitu ada prinsip demokratis. Nah, pada prinsip demokratis ini, servis dan bantuan yang diberikan pada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan, sehingga guru-guru bisa merasa aman untuk mengembangkan tugas-tugasnya. Nah, demokrasi mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan maupun bawahan. Nah, yang ketiga yaitu adanya prinsip kerjasama yang mengembangkan usaha bersama atau menuntut istilah supervisi, sharing of ideas, sharing of experience, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Nah, yang keempat yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. Nah, dari penjelasan di atas atau penjelasan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa betapa banyak dan besarnya tanggung jawab seorang kepala sekolah sebagai supervisor. Oleh karena itu, penjelasan tadi sejalan dengan uraian yang diberikan oleh Ngalim Purwanto dalam bukunya Administrasi dan Supervisi Pendidikan.
Mohrifai MA untuk menjalankan tindakan-tindakan supervisi sebaik-baiknya kepada sekolah hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip. Adapun prinsip-prinsip yang diberikannya yaitu yang pertama, supervisi hendaklah bersifat konstruktif dan kreatif, yaitu pada yang dibimbing dan diawasi harus menimbulkan dorongan untuk bekerja. Nah, yang kedua yaitu adanya supervisi harus didasarkan atau dalam keadaan yang sebenar-benarnya realistis, mudah dilaksanakan. Nah, yang ketiga yaitu supervisi harus sederhana dan informal dalam melaksanakannya. Yang keempat, ada supervisi harus sederhana dan supervisi harus dapat memberikan perasaan aman kepada guru-guru dan pegawai sekolah yang disupervisi. Yang kelima yaitu supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional bukan atas dasar hubungan pribadi. Nah, yang keenam yaitu supervisi tidak bersifat mendadak karena dapat menimbulkan perasaan gelisah atau kekuasaan pangkat, kedudukan atau gelisah atau bahkan antipati dari guru-guru. Nah, yang ketujuh yaitu supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat, kedudukan maupun kekuasaan pribadi. Yang kedelapan yaitu supervisi tidak bersifat mencari kesalahan, kekurangan. Nah, yang kesembilan yaitu supervisi tidak terlalu cepat mengharapkan hasil dan tidak boleh lekas merasa kecewa. Nah, yang ke-10 yaitu supervisi hendaknya juga bersifat preventif, korektif, dan komprehensif. Nah, selain itu, ada di dalam teori yang menyebutkan bahwa prinsip yang harus dipenuhi dalam proses supervisi perlu mengacu pada prinsip yang ada dalam supervisi akademik. Nah, menurut DODD dalam buku Panduan Supervisi Akademik Dirjen PMPTK 2010 dinyatakan bahwa sejumlah prinsip dalam sebuah supervisi akademik meliputi yang pertama praktis, yang kedua sistematis, yang ketiga objektif, yang keempat realistis, yang kelima antisipatif, yang keenam konstruktif, yang ketujuh kooperatif, yang ke-8 kekeluargaan, yang ke-9 demokrasi, yang ke-10 aktif, yang ke-11 humanis, yang ke-12 perkesinambungan, yang ke-13 terpadu, yang ke-14 komprehensif. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai prinsip dari supervisi pendidikan tadi, ada pun tujuan dari supervisi pendidikan. Nah, menurut Piet A. Sahertian dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Nah, dengan begitu, tujuan supervisi itu memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas siswa, bukan saja perbaiki kemampuan mengajar tapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Nah, ada pendapat lain yang dikemukakan oleh Made Pidarta. Tujuan supervisi yang pertama itu membantu menciptakan lulusan optimal dan kuantitas dan kualitas. Yang kedua yaitu membantu pengembangan pribadi, kompetensi dan sosial. Yang ketiga yaitu membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Yang keempat yaitu ikut meningkatkan kerjasama dalam masyarakat atau komunitas sekolah. Nah, fungsi supervisi pendidikan ini, fungsi utamanya yaitu perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Sehubung hal tersebut maka Piet Superhetjen memberikan 8 fungsi supervisi. Yang pertama yaitu mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua yaitu memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga yaitu memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat yaitu menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam yaitu menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh yaitu memberikan pengetahuan dalam keterampilan kepala setiap anggota staf. Yang kedelapan yaitu memberikan wawasan yang lebih luas dan integrasi dalam memutuskan tujuan-tujuan pendidikan, meningkatkan kemampuan mengajar guru. Nah, peran supervisi pendidikan
Supervisi setelah dijelaskan tadi yaitu berfungsi membantu, memberi, dan mengajak. Nah, dilihat dari fungsi nampak jelas bahwa peran supervisi itu seorang supervisor dapat berperan sebagai yang pertama itu sebagai koordinator. Ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota, staf berbagai kegiatan berbeda di antara guru-guru. Nah, yang kedua yaitu sebagai konsultan, memberi bantuan yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga yaitu memimpin kelompok, memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Nah, yang keempat itu yaitu ada sebagai evaluator. Ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Nah, setelah Uci menjelaskan materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa supervisi pendidikan yaitu proses sistematis dan berkelanjutan untuk membantu guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini melibatkan pengawasan, bimbingan, evaluasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan utama dari supervisi pendidikan tadi, yang pertama itu meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan profesional, yang ketiga itu mencapai tujuan kurikulum. Nah, fungsi dari supervisi pendidikan yaitu yang pertama pengawasan. Nah, memantau semua proses pembelajaran untuk memastikan bahwa standar pendidikan dipenuhi. Yang kedua yaitu bimbingan, memberikan dukungan dan saran untuk memastikan bahwa perbaikan mode pengajaran. Yang ketiga yaitu ada evaluasi penilaian yang efektif, pembelajaran dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, adapun prinsip dari supervisi pendidikan yaitu melibatkan partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses supervisi. Yang kedua ada transparansi, proses supervisi harus jelas dan terbuka untuk pihak terkait. Berbasis data, yaitu menggunakan data dan informasi yang akurat untuk mendukung keputusan dalam supervisi. Nah, supervisi pendidikan berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif, meningkatkan motivasi guru, serta mendorong inovasi dalam metode pengajaran. Dengan supervisi yang efektif, diharapkan kualitas pendidikan di sekolah dapat meningkatkan secara signifikan. Nah, materi ini Suci sampaikan agar siswa ataupun pendengar dapat mengerti dan paham peran penting dari peran supervisi pendidikan. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat Suci sampaikan. Apabila ada salah dan dalam kata maupun informasi yang diberikan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.